topik terakhir itu kan membahas kalian membahas sampai rancangan ya. Nanti yang bawah nanti dibahas dengan dosen yang lain. Bagaimana cara kalian mengidentifikasi dan merumuskan masalah, itu kalian harus paham. Terus setelah merumuskan masalah, kalian harus bisa merumuskan tujuannya. Kenapa harus ada tujuan dulu? Supaya terarah. Tujuan dari praktikum kita pada hari ini supaya mengetahui cara dasar-dasar untuk menentukan karena ada tujuan kita bisa merancang. Kalau nggak ada tujuan kita nggak bisa merancang. Ya. Jadi setelah ada masalah kalian harus punya tujuan dulu. Tujuan apa dulu? Khusus dulu apa umum dulu? Umum Dulu ya. Setelah kalian punya tujuan umum, baru kalian buat tujuan khususnya. Lalu manfaatnya. Apa beda tujuan dan manfaat? Coba Elsa. Menurut Elsa apa? manfaat. Apa beda tujuan dan manfaat Elsa? Tujuan yang kedua. Oh iya. Tujuan baru manfaat. Tujuan umum dulu, terus tujuan khusus Tujuan bermanfaat. umum. Pintar tante. Direalisasikan gitu loh. Atau dirasakan. Jadi tujuan itu yang diharapkan. Manfaat itu sesuatu yang diharapkan itu bisa dirasakan. Dirasakan oleh apa? Oleh masyarakat, oleh manusia, ya, oleh komunitas. Gitu ya. Setelah menentukan manfaat, kalian melakukan nyari tinjau, baca, Mencari sumber yang berhubungan. nyari sumber-sumber ya. Sumber-sumbernya gimana caranya? Penggunaan jurnal, jurnal, textbook, textbook. Berapa tahun terakhir? caranya SPTK. Jurnal 5 tahun ya. Oh, 2 tahun? 5 tahun sekarang ya. Saya kemarin pun 5 tahun. Iya, 2 tahun. Iya, aku bilang. Setelah kalian baca-baca, kalian menentukan namanya Hipotesis. apa itu hipotesis? Hipo. Sementara. Hipo. Gak tahu semua ya. Setelah itu kalian menentukan rancangan penelitiannya. Gitu ya. Jadi awal mulanya adanya masalah itu kalian dari fenomena ya. Jadi nanti kalian bikin tugasnya, kalian tentukan topik dulu. Setelah tentukan topik, kalian di dunia kesehatan ya, terutama kedokteran. Jadi nanti topiknya tentang kedokteran. Tentang itu kalian bahas tentang penyakitnya, tentang virusnya, atau tentang ospek, manusianya. Manusianya, lingkungan juga bisa. Jadi ada segitiga epidemiologi. Host, lingkungan, dan agen. Dari situ kalian pilih salah satu topiknya yang mana yang kalian bahas. Setelah menentukan topik, kalian menentukan variabel ya. Variabel ada berapa? 2. Bebas terikat. 2. Bebas dan terikat. Variabel bebas itu apa? Yang bisa diotak-atik. Yang Independen atau dependen? independen. Bebas independen. Kalau terikat? Terikat. Yang merupakan sebuah akibat itu variabel apa? Terikat. Bebas apa terikat? Terikat. Akibat adalah Akibat yang terjadi dari terikat. sebab atau faktor resiko itu yang bebas. Ya, Sebab akibat. ingat ya. Akibatnya terikat. Ini kita bahas masalah penelitian dulu ya. Jadi masalah penelitian kita harus ada namanya kesenjangan atau gap. Gap itu banyak. Kamu Kalian sebab bisa itu dapat sebab. dari Dokter, kenapa tadi salah? Bebas. Sebab sabab. Tadi saya jawab gap salah. Padahal ada yang ya, tapi baca dulu soalnya. Masalah kan jawabannya. Iya. Jawabannya masalah. Jawabannya tuh yang judulnya itu masalah.
masalah penelitian. Masalah penelitian. Masalah itu ada kalau ada gap itu kesenjangan. Siap ya. Jadi ada desolan, ada desain itu masalah. Masalah siapa? Masalahnya. Serap. Oke. Ya udah kan dia kan tidak berhubungan. Kenapa? Tapi tidak cukup hanya gap ya. Itu harus didukung dengan fakta. Jadi harus ada fakta empiris. Artinya apa fakta empiris? Empiris. Fakta yang dapat dibuktikan secara Ilmiah. secara ilmiah. Kalau di dunia kedokteran itu harus menggunakan EBM ya. EBM, D. evidence based medicine. Evidence based. EBM. Oh, BM. BBM. Kamu ngomong DBM. Bukan BBM. EBM ya Tuhan. BBM. DBM. Ya, kalau pengen tahu jenis gap itu banyak. Nanti kalian kelompokkan. Kalau misalnya kalian sudah nemu gap yang mana? Apakah empiris, teoritikal, dari teori kalian nemu gap, atau dari populasi kalian nemu gap, kesenjangannya kok populasi anak sering terjadi penyakit difteri daripada dewasa, kan juga gap. Kenapa? Jadi timbul sebuah pertanyaan. Gimana caranya kita mudah mendapatkan masalah? Cara udah dapat masalah. Cari masalah dulu. Cari masalah. Cari masalah. Cari Buat usaha dokter. Cari masalah. Cari orangnya. Berpikir, kritis. jadi harus sering bertanya-tanya Tanya. dan menemukan sebuah fenomena. Ada membuat masalah. Jadi harus ada fenomena. Nanti di tugas kalian setelah menentukan topik harus mencari namanya gap dan fenomena. Fenomena itu nanti ada formatnya ya, supaya kalian gampang untuk mencarinya. Ya, fenomena itu hal yang dapat disaksikan oleh panca indera, yang dapat diterapkan serta dinilai secara ilmiah. Masalah. Ya, bukan sesuatu yang hanya dikira-kira gitu. Seperti seorang dukun mengobati pasien, itu fenomena. Bukan ya, fenomena itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Seperti itu. Ada istilah lain namanya determinan ya. Determinan itu faktor-faktornya ya. Jadi determinan itu faktor-faktor yang menerangkan sebuah masalah itu. Jadi penjelasan dari sebuah masalah itu. Oke ya. Berikutnya kita identifikasi masalah penelitian. Jadi dari masalah, kita sudah ketemu masalah, kita harus pertimbangkan sumbernya. Sumbernya itu dari mana? Dari kita membaca kah? Atau mengamati kah? Atau dari pengalaman? Atau dari diskusi dengan orang lain? Terus tiba-tiba kalian ada inspirasi, loh, ada masalah ya? Kalian buat sebuah penelitian. Atau kalian datang ke sebuah seminar, terus kalian menemukan sesuatu hal yang baru dan ingin kalian buktikan, itu juga bisa menjadi sumber masalah. Yang kedua, ini kalian harus menemukan fenomena yang menarik. Menarik ini biasanya harus baru ya. Jadi harus ada novelty-nya. Itu baruan. Atau meskipun tidak baru, tetapi memperbaiki kekurangan dari penelitian sebelumnya. Itu bisa kalian temukan di kesimpulan dan saran. Di bab terakhir penelitian, itu kalau kalian baca nanti ada saran untuk penelitian selanjutnya, dilakukan penelitian titik-titik. Nah, itu bisa menjadi sebuah masalah. Jadi kekurangan penelitian itu biasanya ditulis di saran dan kritik di terakhir. Setelah itu, jadi benar harus ada rasa ingin tahu. Setelah rasa ingin tahu, kalian harus punya intuisi, bisikan hati yang kalian yakini. Ya. Takutnya. Kalau misalnya intuisinya nggak kalian yakini, ya akan tidak jadi penelitian, tidak akan berjalan penelitiannya. Karena rasa penasaran kalian hanya cukup sampai situ. Yang kedua, pemilihan masalah ya. Ini juga penting ya, pemilihan masalah ya. Jadi setelah sumber masalahnya kalian sudah dapat masalah dari sumbernya, kalian harus mempertimbangkan pemilihannya dari sudut pandang objektif atau subjektif.
Objektif. Pertama yang penting ya objektif ya. Sejauh mana penelitian ini memberi sumbangan kepada teori, terus kebaruan, atau masalah ini kalau sudah dipecahkan bisa menyumbang atau memberikan kesimpulan atau pemecahan masalah yang cepat. Misalnya ada masalah misalnya di program pemerintah, kalian ingin membuat penelitian untuk efektivitas dari program tersebut, ternyata dibuktikan tidak efektif atau kurang efisien, akhirnya akan memberikan solusi dari permasalahan yang muncul dari program pemerintah itu tadi. Itu pemecahan masalah praktis ya, jadi butuh solusi segera. Lalu berikutnya dari sudut pandang subjektif ini tidak terlalu ini juga ya. Ini sering kita pertimbangkan dari Kita segi penelitian mengevaluasi ya. MBG. Karena ini juga tidak menutup apa ya, menutup kita untuk mata ya, untuk tidak mempertimbangkan ini. Karena dari biaya ya, biayanya kalau misalnya kita sudah punya masalah, oh ternyata masalahnya contoh ya, saya pernah meneliti virus ya, virus, bakteri, dan parasit, dan jamur, itu mikroorganisme yang menginfeksi manusia. Kalau dari segi biaya penelitian, itu yang paling murah parasit, karena mikroorganismenya besar, bisa dilihat mata, tidak butuh penunjang yang ekspor atau yang bagus ya, tidak perlu sampai PCR, kecuali kalian melihat DNA-nya, memastikan ini keturunan mana parasitnya, kalau iseng ya. Jawa. Terus saya waktu itu hanya ingin meneliti sebuah virus yang endemis, sering terjadi. Virus endemis, salah satu contohnya. Ternyata penelitian virus itu mahal. Satu sampel itu mahal sekali. Maka dari itu sudut pandang subjektif ini tidak bisa dikesampingkan ya. Kalian bisa terhambat penelitiannya kalau kalian di tengah-tengah ternyata tidak mempertimbangkan, loh ternyata mahal penelitian saya berhenti Boncos. jadi sebuah Miskin. karya tulis, akhirnya ganti judul. Penelitian terus miskin. Nah, itu juga bisa. Itu miskin. Jadi kalian harus pertimbangkan biaya ya. Setelah biaya, waktu. Waktu ini juga sangat mempengaruhi penelitian ya. Semakin cepat semakin bagus. Tetapi ada tetapinya. Hasilnya. Semakin cepat penelitian itu biasanya hasil penelitiannya itu kurang berkualitas. Dur. Sampelnya juga sedikit, tidak mewakili sebuah populasi. Rata-rata penelitian kedokteran itu kuantitatif ya, jadi kuantitatif. Artinya lab base, jadi harus pakai laboratorium. Tapi tidak apa-apa kalau kalian memilih untuk yang tidak kuantitatif ya, kualitatif, deskriptif seperti itu boleh. Tetapi ya itu untuk judul kalian topik ini nanti kedokteran ini agak lebih berat untuk publishnya ke jurnal internasional. Tapi pintar-pintar kalian untuk mengolah kata-kata. Kalau di deskriptif ya, kualitatif itu kalian harus pintar mengolah kata-kata. Kalau kata-kata kalian bagus, itu ya juga bisa publish. Tetapi lebih mudah yang kuantitatif saat kalian publish jurnal internasional. Gitu ya. Lalu yang berikutnya alat ya, seperti tadi yang saya jelaskan, alat untuk beberapa metode penelitian itu mahal, jadi kalian harus benar-benar mempertimbangkan jam ya penggunaannya. Yang paling murah apa? Alat yang paling murah penelitian. kuesioner ya. lama. Sahabat. Ini Bisa. itu Nah, udah banyak. Tapi ya gitu, sampelnya kalau bisa ya banyak, jangan Ipom. sampai hanya 30, 40. 1000. Susah kalau misalnya sampel segitu kalian menggunakan kuesioner publish di internasional. Gitu ya. Penguasaan metode ini sekali lagi nanti di rancangan penelitian. Jadi dari tujuan kalian nanti menentukan sebuah rancangan penelitian akan menentukan metode ya. Jadi rumusan masalah ini adalah tahap berikutnya.
Jadi setelah kalian menemukan masalah, nanti kalian mengeksplorasi dari fakta-fakta yang ada, data-data yang ada, jurnal-jurnal yang ada. Ini penelitian ini sejauh mana? Masih baru kah? Atau sudah banyak diteliti kah? Biasanya kalau sudah banyak diteliti, kita mencari pembaruan di tempat lain. Misalnya di Surabaya udah banyak diteliti, cari di daerah lain, daerah tempat asal kalian. Surabaya. Dari Jawa Barat boleh, dari Kalimantan boleh. Sunda. Semakin jauh, semakin Ciamas. semakin jarang. Toraja penelitiannya. Jambit Semakin gitu. di kota, semakin banyak. Ayo. Gitu ya. Ini penentuan rumusan masalah penelitian. Jadi rumusan masalah ini harus konkret ya, masalahnya harus nyata. Rumusan masalah. Harus dalam bentuk pertanyaan. Jangan ada rumusan masalah bentuknya kalimat pernyataan ya. Nanya. Seperti Kamu nanya. Tante apakah nanya. Ray kalau makan sambal kepedesan? Tapi bukan tanda tanya. T. Oh nggak pakai tanda tanya tuh. Nggak pakai tanda tanya. Hmm. Meskipun kata depannya tanya tapi di belakang tidak ada tandanya, itu salah. Gitu ya. Terus bentuk kalimat tanyanya bukan apa, tetapi bagaimana. Tadi kan pertanyaannya apakah Ray kepedesan saat makan sambal? Itu kurang bagus dalam Bagaimana? rumusan masalah. Hmm. Lebih baik diganti, lebih baik bukan salah, tapi lebih baik diganti bagaimana. Gimana? Ya, jadi diganti bagaimana. Jadi lebih dalam pertanyaannya. Atau mengapa? Apa? Itu lebih dalam lagi. Kalian harus menjelaskan, menganalisis lagi lebih dalam. Tapi kalau misalnya kalian nanti waktu penelitian ternyata data yang kalian kumpulkan itu tidak signifikan atau misalnya kurang mendukung, ya nanti bisa disesuaikan. Untuk kalimat tanya Gitu ya. bagaimana bukan apa. Terus rumusan masalah ini harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih, analitik ya. Jadi harus mengungkapkan hubungan sebab akibat, variabel bebas dan variabel terikat. Bisa sekali variabel bebasnya lebih dari satu, atau variabel terikatnya bisa juga lebih dari satu. Nanti akan mempengaruhi dari analisisnya, SPSS atau pakai R. Syarat yang keempat, rumusan masalah itu harus padat dan jelas ya. Jangan sampai nggak jelas ya. Nggak jelas ini biasanya umum, general. Jadi rumusan masalahnya tidak spesifik, tidak menjurus apa yang Oh dimaksud. bener ya. Tapi Karena itu rumusan semua masalah nanti harus nyambung harus ya, beliin orang sama makan. tujuan sama manfaat. Nah, rumusan masalah, ingat-ingat ini ya. Rumusan masalah harus sesuai dengan tujuan khusus. Ya kan satu orang harus banyak orang. Jadi harus Nggak mau sampai pusing. kalau bisa sama tapi kata-katanya yang beda, yang kata pertanyaannya. Jadi isinya itu sama tapi kata tanyanya beda. Nanti dibahas di tujuan khususnya. Jadi pokoknya rumusan masalah harus sesuai dengan tujuan khusus. Itu nanti bisa dilihat oleh dosen waktu kalian skripsi ya. Nah, tujuan khusus ini ya. Pertama tujuan umum dulu ya. Jadi tujuan umum itu secara keseluruhan. Jadi biasanya sesuai dengan judul kalian. Tujuan umum itu menggambarkan judul kalian. Jadi misalnya judul kalian ingin meneliti apa, yaitu tujuan khusus ini pemecahan dari tujuan umum. Nah, tujuan khusus pemecahan ini harus sesuai dengan rumusan masalah kalian ya. Nanti kata-katanya ada di pedoman ya, pedoman di penulisan karya ilmiah kalian. Pokoknya disesuaikan dengan itu ya. Nah, ini manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini merupakan uraian temuan baru tentang temuan baru yang dihasilkan dan manfaat temuan dari perkembangan ilmu. Jadi manfaat ini yang dapat dirasakan oleh keilmuan, oleh masyarakat, oleh manusia, gitu ya. Nah, kenapa kok ada manfaat? Karena bila tujuan tercapai tidak ada manfaat, ya kita tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi setelah tujuan tercapai harus ada manfaat yang diperoleh. Nah, biasanya menggunakan kata mengetahui.
bukan menggambarkan. Biasanya ada yang menggambarkan profil bakteri misalnya gitu, atau menggambarkan profil jamur di kota Surabaya. Jangan. Mengetahui ya, kata-kata depannya paling bagus pakai mengetahui. Tapi ini tidak mutlak ya. Kembali lagi, ini lebih baik, bukan wajib. Tergantung dosen kalian nanti. Maksudnya yang menguji kalian ya. Biasanya juga bisa diawali dengan kata mempunyai. Itu dospem. Punya pengetahuan tentang manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk institusi, Oh, beda lagi. manfaat untuk Dosen pengujinya dosen beda. keilmuan. Biasanya gitu, ada 3. Berikutnya adalah penelaahan perpustakaan atau hipotesis ya. Jadi setelah merumuskan masalah, kalian mengeksplorasi. Eksplorasinya itu menggunakan data-data yang empiris ya, maksudnya yang dapat dibuktikan. Entah itu teori baru atau teori yang nyambung. Shock. Jadi setelah kalian punya Shock. rumusan masalah, itu kalian langsung mencari teori-teorinya. Jurnal-jurnalnya itu kalian folderin dari satu, kalian rangkum, disortir jadi satu, itu untuk kalian sebagai bahan untuk menyusun logika berpikir kalian. Logika berpikir. Lalu berikutnya kalian menentukan hipotesis. Nah ini nanti ada istilah H0, H1 atau HA. H0 itu Nol kan tidak berhubungan. nol hipotesis, jadi Nol. tidak ada hubungan. atau pernyataan negatif. H1. Kalau H1. hipotesis yang kalian bawa itu tidak ada hubungan, ya nol. Kalau hipotesis yang kalian bawa ini nanti pernyataan positif, ya H1 atau HA. Itu hipotesis alternatif. Sebenarnya nggak ada, hanya 2 aja. Biasanya ada hipotesis yang lain, tapi yang sering dipakai 2 ini. Untuk skripsi, tesis, disertasi di Indonesia biasanya pakai 2 ini. H1. Jarang pakai yang hipotesis H2 nggak ada. kompleks atau simple statistik. Jadi hipotesisnya kalau statistik ini dia menggunakan hipotesis data statistik. Kohi. Jadi disuntik untuk sebagai hipotesis. Itu hipotesis anomali. Gitu ya. Lalu ini H1 dibagi lagi ya. Jadi H1 terarah atau tidak terarah. Jadi nanti H1 ini terarahnya kemana? Ke positif atau ke negatif? Atau dia Terarah nggak positif, arahnya? tidak terarah. Kalau tidak terang, Negatif. Kalau tidak terarah, ya hipotesisnya ini Hanol. Jadi beda dokter sama Beda. Hanol. Tidak terarah. tidak ada hubungan. Kalau H0 ini Nggak ada dia hubungan. tidak ada hubungan variabel antara A dengan B. variabel 1 dan variabel 2. Kalau H1 tidak terarah itu ada hubungan. Tetapi Tidak mengenai. hubungannya itu nggak terarah. Hubungannya tidak. Nanti kalian akan temukan contohnya. Nah ini, kalau metodologi Benar. penelitian ini harus ada contoh ya. Kalau kalian nggak nyari dulu, tetap bisa nyontohin. Gitu. Nggak usah terlalu dipikir sampai dalam. Berhubungan itu tidak terang. Hubungan. Ada kan hubungan, tapi dia itu tidak terarah. Gimana itu? TS dokter. Tapi dia Contohnya. Iya. ya, contohnya ini lama. Dia pusing dokter. Tapi kalau ada saya kasih ya. Kalau terarah positif sama negatif. Arah. Dokter, untuk yang H1 terarah positif negatif itu maksudnya negatif positifnya itu maksudnya gimana? Oh negatif berarti terarah tapi tidak terarah. Bukan. Dia itu ada hubungan, tapi hubungannya itu bukan negatif. Toksik. Hubungannya itu Tidak. bukan terkait negatif. Maksudnya dia itu sesuatu Hubungannya- biasa yang memang memang kita harapkan, tetapi dia itu negatif hasilnya. Paham nggak? Oh. Kita Oh. harapkan adanya hubungan sekolah kita, Iya. tetapi dia itu Hubungannya. negatif maknanya. Jadi tidak sesuai. Itu akan membedakan dengan yang ano. Bukan tidak ada hubungan ya. Ini ada hubungan kita tapi- uji. Ini ada hubungan. Dari tujuan yang kita pengen itu beda gitu. Misalnya Oh. Oke. ada Ada beda. Tapi arahnya jelas. Hanol negatif. Tidak sesuai arah. Tidak ada ada hubungan. hubungan antara menyiram tanaman dengan
dengan tinggi tanaman. Iya. Nah, tetapi dari hasil penelitian yang kalian kutip itu negatif pernyataannya. Tidak sesuai, tidak ada hubungan yang dulu. kita harapkan. Oh. Tidak Ternyata sesuai. dari hasil penelitian yang kamu kutip itu, penelitian yang keluar hasilnya itu menyiram tanaman tapi tumbuhnya itu tidak tinggi. Oh, dia ada hubungan tapi hubungannya bukan sesuai yang kita mau. Yang kita mau itu kan dia tinggi tapi dia bukan tinggi. Bisa, penelitian itu hasil itu bisa kita Hubungan antara setting. menyiram dengan tingginya, bukan hal Ya, tinggi ya. tapi waktu kita siram dia bukan tinggi tapi lebar gitu. Apa sih? Itu tergantung kita analisis ya. Tergantung kita analisis. Jadi kalau misalnya kalian misalnya dapat hasil penelitian itu ternyata tidak signifikan, harusnya kan yang sesuai itu kalian hipotesanya misalnya menyiram tanaman ya harus tinggi badannya tinggi Ya, tanamannya nambah. Iya. Tapi dia tidak tambah Tapi tinggi. tidak sesuai. Itu Tidak bisa kalian sesuai tetap itu. simpulkan. Jadi kalian nggak usah harus menuntut harus datanya itu seperti itu. Itu tetap ada efek tapi efeknya nggak sesuai yang kita mau. Tidak sesuai yang kita Kayak harapkan. kita tuh pengen dia tuh tinggi tapi dia malah melebar. Melebar. Tapi kan ada arahnya. Enggak ada, kita tidak pernah Ada melakukan tanaman baru. yang lebar, cuma tidak sesuai yang kita harapkan. Tidak sesuai. Iya, dia secara ya udah tante pusing, pening lah. Soalnya kalau skripsi itu biasanya kalau hasilnya nggak signifikan itu nggak apa-apa. Mungkin kalian melakukan metodenya. Kalau tesis itu kalian harus sesuai dan harus hasilnya sesuai supaya bisa dipublish di dunia luar. Kalau hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan terus publish keluar itu jelas pasti ditolak. Kalau skripsi nggak apa-apa dulu ya, tapi nggak tahu sekarang. Skripsi. Lah berarti kalau misalnya kita udah peneliti terus ternyata tidak kita harus ngulang skripsi. Enggak, ya boleh dipublish. Yaudah kau jawab aja kan. Jadi banyak teman-teman saya dulu itu hasilnya tidak signifikan, tetap dijadikan skripsi, dipresentasikan. Karena yang penting sudah melakukan sebuah metode penelitian. Harus berhasil. Tapi Bisa lulus. nilainya berhasil sama nggak berhasil tuh nilainya berpengaruh nggak tuh? Berpengaruh ke nilai. Itu tergantung kebijakan di fakultas ya. Tanya lah ibumu itu dekan Terus kita. juga bisa gini, kalau ternyata prodi kalian ini mewajibkan untuk publish, ya itu harus berarti harus signifikan. Harus jumlah fokus atau Sinta juga mulai ketat sekarang. Skopus sama Sinta beda. Sinta nasional, Skopus kan Oh ya, inter. kayak. Yang kita masuk jenis penelitian ya. Pusing. Ini Pening secara umum kayaknya. ya, saya rangkum jadi kayak seperti ini ya. Bagus deh. Jadi gambaran nafalnya seperti ini. Jadi kalau penelitian itu kalian survei atau analitik. Survei analitik. Sebenarnya penelitian itu kalian tentuin dulu, yaitu diintervensi apa enggak. Intervensi itu berarti kalau misalnya dia intervensi berarti dia eksperimental, ya langsung masuk ke situ. Tapi kalau misalnya penelitian itu tidak diintervensi, berarti masuk survei. Survei. Penelitian survei. Penelitian survei ada dua, penelitian survei deskriptif dan penelitian survei analitik. Itu ya. Nah, penelitian survei deskriptif itu nama lainnya eksplorasi. Itu pasti selalu observasional. Analitik survei juga. Iya. Kalau penelitian survei analitik itu eksplanatif. Jadi menjelaskan. Explanasi. Ya, explanation. Menjelaskan. Itu ya. Nah, kalau kalian meneliti sebuah populasi, itu biasanya pakai metode ini, pakai jenis penelitian studi ekologi atau time series. Apa dong time series? Tesaris. Apa itu? Nggak tahu. Time series itu biasanya digunakan untuk kalian meneliti, misalnya ada sesuatu penyakit yang langka muncul, tiba-tiba COVID misal. Covid. Dulu nggak ada COVID, ternyata tiba-tiba ada COVID. Itu pakai desain penelitian time series ya. Jadi dia mirip dengan Populasi. mirip dengan penelitian longitudinal. Jadi dia itu meneliti pada periode tertentu dengan populasi yang diinginkan, yaitu yang menderita penyakit langka itu tadi. Tesaris. Itu ya. Entah itu tujuannya untuk melihat harapan hidup atau yang lainnya.
ya, atau ketahanan penyakit ini atau bagaimana, nanti sebagai penelitian dasar berikutnya. Studi ekologis ya lingkungan. Studi ekologi. Kalau individu kalian bisa pakai case report. Ini yang sering juga dipakai oleh sejawat kita yang BPDS, itu sering pakai case report. Jadi kalau ada kasus, ya bisa dibilang kasus langka, tapi pada individu. Misalnya kelainan jantung bawaan yang tidak pernah terjadi, jarang terjadi di kota Surabaya, diambil sebagai case report dia. Itu bisa nanti dipresentasikan di international conference. Setelah itu dipublish di jurnal internasional, itu juga bisa. Case series ini juga hampir mirip dengan time series ya. Tim series. Cuma bedanya kalau case ini individu, kalau time itu populasi. Tim populasi. Case Cross-seksional ini masuk mana? individu. Survei deskriptif atau analitik? Apa benar? Dua-duanya. Tergantung lagi. Dua-duanya nggak sih? Tergantung. Kalian mau analisis apa enggak? Analisis. Dari rumusan masalah kalian itu kalian pertanyaannya gimana? Kalau pertanyaannya bagaimana, how, itu Analisis. maksudnya Analitik. deskriptif. 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 Kalau pertanyaannya why, Oh, bagaimana itu mengapa? masuknya Analitik. analitik. Tergantung lagi Bagaimana dosennya mengapa? menguji kalian. Semua jadi dosen ujungnya. Karena ini saya pakai pedoman yang di UNER ya, maksudnya yang di UNER kayak gini. Bagaimana? Tapi kalau misalnya di UGM beda lagi, UI beda lagi. Tapi hampir garis besarnya sama. Mungkin yang beda dari kata-katanya ya. Kadang ada sumber yang bilang kalau how itu masuk analitik. Analitik. Why? Tapi di UNER enggak, itu masuk Yang deskriptif. kenapa begitu, Kurang Dok? dalam pertanyaannya. Dia- Itu bagaimana kan How Iya. itu kan jelasin bagaimana kayak cara. pertama begini, kedua Langkah-langkah begini, ketiga saja. begini, langkah-langkah. Bagaimana? Bagaimana kan langkah-langkahnya? Kenapa? Kalau Itu kan kamu why itu menjelaskan kenapa bisa terjadi? fakta-fakta sebelumnya, analisis itu. Ya, bagaimana itu juga masuknya analisis juga, dokter. Kan bagaimana memberitahu cara. Iya, tapi kalau Masuk di UGM ya? UNER itu masuk ke deskriptif. Itu masuk UGM deh. Kenapa itu, dokter? Karena hanya menerangkan sebuah langkah, Oh. tahap-tahapan saja, jadi tidak Enggak. menjelaskan prosesnya. Oke, dokter. Ya, tergantung lagi, tergantung dosen yang ini juga. Penelitian analitik ya, penelitian analitik itu meneliti hubungan sebab akibat dari dua variabel atau lebih. Itu bisa bersifat observasional atau eksperimental. Karena gimana? Ya ada intervensi apa enggak? Kalau ada intervensi masuknya eksperimental. Kalau nggak ada intervensi ya observasional. Observasional itu ya pasti survei. Nah, penelitian observasional yang analitik, yang why, tapi dia tidak intervensi, itu Analitik why. pakai desain Deskriptif. cross-sectional, Anggi. case control dan cohort ya. Yang sering tiga ini. Cross-sectional sama cohort sama case control. Ini ada satu lagi, namanya longitudinal itu lagi. Longitudinal. Ini yang membedakan antara cross-sectional dengan longitudinal. Kalau cross-sectional itu pada waktu tertentu, waktu itu sudah tidak dilakukan penelitian lagi. Potong lintang. Kalau longitudinal, jadi potong longitudinal, jadi dia meneliti pada periode tertentu dengan populasi tertentu, tapi dilakukan secara bersimultan Itu cohort, Bro. lanjutan. Itu sama dengan cohort atau beda? Beda. Cohort. Bagus. Cohort. Ada positifnya. Bedanya apa, dokter? Kalau prosesion, kalau longitudinal itu hampir sama menggambarkan prosesional, jadi dia pada waktu tertentu. Jadi dia tetap waktu tertentu, cuma dia itu penelitiannya itu periodik. Jadi dia meneliti, enggak.
Kalau kohor Kohor tuh selalu di Bentar ya, perhatikan. Terus Oke. kalau profesional itu waktu tertentu, itu waktu yang sekarang ya, waktu sekarang. Profesional itu ya waktu sekarang ini sudah. Biasanya longitudinal dipakai kalau kita nggak nuntut penelitian pakai profesional. Jadi kadang kalau kita kurang sampel harus penelitian lagi, ya udah. Pause. Akhirnya ganti longitudinal. Paham ya? Kalau longitudinal tuh kayak second second choice. Kalau kohor itu kita tahu faktor resiko sekarang. Kita tahu faktor resikonya. Kita tahu ini misalnya makan pedas bisa menyebabkan gastritis. Iya. Ya, faktor resiko ya, hipotesis ya. Makan pedas sekarang diikuti nih beberapa orang. Misalnya ada beberapa orang makan pedas semua, tapi ke depan itu sampai berapa tahun lagi, 5 tahun baru dilihat lagi. Tapi nggak diikuti. Kalau yang di follow up itu longitudinal. Kalau maksudnya kalau kohor itu berarti pas awal dan akhirnya aja. gak diikut. Tapi kohor itu nggak hanya sesimpel itu. Di dalam kohor tadi kalian dibahas lagi ada macam-macam kohor tadi. Kohor Sebenarnya ya kalian belajar metode penelitian ini bukan mutlak. Misalnya kohor ya kohor, case control ya case control, cross-sectional ya cross-sectional. Nggak bisa dikotak-kotakan. Kadang itu tumpang tindih malah ada kayak saya dulu eksploratif laboratoris, nah, seperti itu udah eksplorasi laboratoris ditumpang tindih. Ada lagi cross-sectional case control. deskriptif cross-sectional itu juga ada, memang ada ya. Pokoknya kadang itu dua desain itu jadi satu, makanya tidak bisa dimutlakkan. Tidak ada satu desain ini lebih unggul daripada desain lain. Itu kata kuncinya. Tidak ada satu desain lebih unggul dari desain lain. Desain itu akan ada kalau kalian sudah mempunyai tujuan. Untuk apa desain? Agar kalian tidak terlalu meluas. Jadi agar kalian fokus. Nah, desain itu bisa berubah, bisa banget. Kalian sekarang pakai desain ini, ternyata tiba-tiba penelitian kalian jalan, loh, kok nggak bisa? Udah ganti desain. Tapi tetap sama di. Tetapi jangan sampai kalian ngomong ke penguji atau ke publisher, Yang ada pengganti, maksudnya kayak diganti. ke jurnal internasional luar ya. Kalian ngomong awalnya ini saya pakai, Nggak boleh gitu nggak tuh. boleh. Ini Harus ditolak lah. konsisten di. Karena apa? Rahasia Karena dapur. desain penelitian itu dari awal nggak boleh berubah, harusnya. Rahasia dapur. Karena kita di Indonesia, biaya harus efisiensi, Efisiensi. Nah, dan waktunya juga diburu-buru waktu lulus kan kalian. Itu nggak bisa kalian mutlak. Konsisten. Harus Tidak boleh menyesuaikan hasil kalian nanti. Kan hasil Itu konsisten. bisa, tapi jangan sampai kalian melakukan narasi itu di Pakai metode GPT. Ray mau pakai kohor. nggak ada. 5 tahun lagi baru lulus. selama masih logikanya masih nyambung ya, maksudnya mungkin revisi minor ya kan, misalnya desainnya harusnya nggak ini, harusnya tetap ini, biasanya gitu ganti oleh luar malah. Yang gampang itu kalau kalian habis India ya, India India itu kadang gampang gampang. Habis ini ya. ya. Terus kita memang kita boleh habis ini ya. Boleh. Ada yang kedua, ketiga juga banyak. India. Oh jurnal dia ya. Jurnal-jurnal sana. 3. Karena mereka Enggak. ya, Kenapa yang emang? kalian Jurnal benar-benar melakukan, negara gitu. dibuktikan kalian Oke, melakukan, masukin jurnal ada foto India. penelitiannya, Cari jurnal ada India foto yang terkait. data-datanya. Terus kau bilang kayak Terus kalian kalau ditanya jawabnya apa kayak nyambung, apply gitu kayak logis, ngirimin gitu. Aku udah itu langsung. Maksudnya jurnalnya Padahal tentang ada India. revisi. Maksudnya jurnal Saya waktu itu Nah, kalau di publish itu kan jurnal ada kemarin. yang negaranya kan. Itu gambarnya Saya itu ini salah. jurnal ini dari negara mana? Sudah Iya, saya sih. revisi. Ah. Yang Tapi diupload malah yang boleh masih meneliti itu nggak harus di India. Boleh meneliti. Jurnal India buat ya, saya. jangan ngerjainnya nggak di India. Jurnal Iya. India. Apply-nya di jurnal India. Gitu ya. Yang boleh. Oke. Sebentar itu. Jadi itu yang bedanya ya. Jurnal Kalau Cina. itu ada faktor resiko, baru Oh, jurnal kalian Cina. bisa mengikuti ke depannya. Kita bikin jurnal. Jadi susah Bisa tahu mengikuti jadi follow susah. up, Teknologi. bisa hasil akhirnya Teknologi, kalian Kak. lihat. Tapi yang penting kalau membedakan dengan longitudinal, yaitu dalam waktu tertentu seperti proseksional.
dia periodenya bukan periode kohor. Jadi kohor itu sekarang ke depan. Kalau cross sectional ya sekarang ini. Iya. Sekarang. Ini kayak yang sedikit sudah terus. Longitudinal bisa eksperimental. Longitudinal itu nggak bisa, soalnya bisa kalau bisa ditumpuk. Jadi longitudinal eksperimental. Berdua. Karena nggak, Ayo, kuning. karena Dikasih obat. ya, Pening. tumpuk bisa. Jadi kayak Digabungin sama asik ya. pokoknya kalian bisa jelaskan di narasi ya. Kenapa kalian milih longitudinal? Karena Tapi itu longitudinal tuh mikir dari depan ke belakang longitudinal. Dari belakang ke depan apa gitu? Longitudinal tuh dari sekarang diikutin ke depan. atau kalian pakai desain exploratory laboratori misalnya. Kenapa kok laboratori? Karena dilakukan di lab. Kenapa kok eksplorasi? Karena mengeksplorasi data-data rekam medis. Itu dicek doang kan ya kan dia soalnya dia Sudah bisa kan? kan eksperimen. Ini ada alasannya. Cuma dia apa dicek kayak cek aja Paham ya? terus cek sana lagi. Ada pertanyaan? Dan itu dia kayak itu nggak sih kata Berarti kalau misalnya kohort itu kan dia ada paparan terus dia sama ada hasilnya. Jadi untuk tujuannya kohort itu dia mengamati hasil sama paparannya. Misalnya apa? Satunya ngerokok, satunya enggak. Nah, kita ngamatin yang itunya kan. Di antara itu. Nah, sementara kalau yang longitudinal itu berarti kita lebih ke perkembangannya. Misalnya Iya. ya kan? Misalnya kalau misalnya mahasiswa misalnya judulnya mengamati mahasiswa kedokteran yang cemas gitu. Nah kan selama masa pembelajaran kedokteran itu kan kita nggak tahu perubahan masing-masing individu, berarti itu masuk longitudinal. Itu bedanya. Jadi kalau kohort itu ya ke depan dari faktor resiko ini bisa nggak sih memang benar-benar jadi penyakit dari kayak paru nggak gitu ya? Kayak paru kan lama prosesnya jadi kayak paru. Tapi diikuti sama peneliti dari awal dia merokok. Merokok. Jadi peneliti menentukan sampelnya langsung. penelitian kayak gitu tuh kayaknya. Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak D merokok. Bapak E, Bapak F, Bapak G ini tidak merokok. Diikuti ke depan. Yang penting sering lapor ke peneliti. Nanti beberapa tahun ternyata salah satu dari mereka kena kayak paru. CA. Itu kohort namanya. Kalau longitudinal dia melakukan penelitian sekarang, kayak kecemasan misalnya tadi kan dipantau follow up. Kalau ini cemas, besok enggak, besok cemas. Satu orang Itu dipantaunya, dalam waktu tertentu, dalam waktu ini. tapi nggak berjauhan apa jauh banget kayak kohort yang 5 tahun? Biasanya kayak gini, kayak penelitian saya ini juga bisa longitudinal ya. Jadi kayak demam berdarah itu kan 7 hari. 7 hari. Biasanya kan 7 hari ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Diikuti itu rekam medisnya. Hari pertama gejalanya awalnya yang demam ringan. Hari kedua demam tinggi. Hari ketiga demam tinggi. Hari keempat demam tinggi. Hari kelima dingin, shock. Ternyata shock hari kelima. Hari ke-6 Itu masih ingat. Hari ke-7 sembuh. Nah, itu dalam waktu tertentu Waktu Tujuh. yang diikuti kritis di follow up itu mau naik lagi. Buana. Kalau tidak diintervensi masuk observasional, misalnya menggunakan data sekunder atau data primer. Ada yang tahu nggak data sekunder, data primer? Data. Nah itu final ke subjeknya langsung. Sekunder dari populasi ya. Dari populasi dari BNPS. Data-data, Paham nggak? ya. Kalau primer itu Bisa tes dari kontrol. pasiennya langsung. Primer itu kayak ditanyain langsung, kayak Primer. langsung. Oh, sekunder ngambil data Kan nanya, dari data yang ada. pakai yang sudah ditulis, Rekam medis. gitu ya. Itu pun bisa berubah. Rekam medis itu Tergantung maksudnya pasien sekunder. namanya. Tugas report. Rekam medis maksudnya sekunder Oke, berikutnya Rekam medis. eksperimental ini ada NRCT atau dan NCT. primer. Oh ya, Randomized control trial. ya random. Kalau dia ada intervensi tapi ada randomisasi, yaitu masuk di NCT. ICT. Kalau dia sampelnya nggak di random, ya udah NRCT. NRCT ini ada yang bilang NRCT. seperti eksperimental semu ya.
kuasi eksperimental, bisa dibilang seperti itu. Tapi kembali lagi, sumber-sumber itu kadang menyatakan Beda-beda. ada yang ini, ada yang ini. Ini secara umum garis besar itu seperti ini. Jadi kan nggak usah bingung. Yang benar yang mana? Ini dari sumber lain, tapi yang penting ada itu seperti ini. Jadi supaya gampang mengingatnya ya RCT pasangannya dengan RCT itu. Randomized control trial. Ya, masuk ke eksperimental ya. M-nya apa? Eksperimental ya kalau benar-benar eksperimen di lab saja tanpa observasi, ya udah eksperimental sejati. Kalau kuasi ini setengah-setengah. Ya. Jadi setengah-setengah ada observasinya dan ada penelitiannya, ada intervensinya. Ini ya sebelum eksperimen aja dimulai. Jangan dipakai. Iya. Perspektif. Pokoknya kalau ada faktor risiko Prospektif. saat itu juga ya kalau ada penyebab, ada akibat dulu ya. Kalau ada akibat itu retrospektif. Jadi pakai case control ya. Contohnya apa? Jangan siapa terus ya. Infertilitas pada pria didapatkan pada pasien di rumah sakit BDH tinggi sekali. Akhirnya peneliti penasaran. Saya tahunnya meningkat, ada intuisi, ada kesimpulan gap, fenomena, dicari semua, ternyata dicari dengan metode apa desainnya? Ya case control. Sudah ada penyakitnya, kalian cari, telusuri biasanya pakai rekamesis. Atau kalau primer ya datang langsung ke pasien. Ini sekunder. Kalau pakai data primer itu langsung ke pasiennya, anamnesis. Tanya Dulu pasien. itu gimana? Tapi itu kurang menggambarkan kondisi asli karena kadang pasien bisa lupa. Bias. Tapi kalau misalnya pakai data sekunder itu lebih bagus. Bibaus. Tapi Kalau misalnya nggak lengkap, tapi ya data sekunder kita di Indonesia ini sangat tidak lengkap. Caranya gimana? Caranya gimana untuk data sekunder yang lengkap? Kadang kita pakai semi primer, semi sekunder. jadi dua-duanya. Semi. Jadi kita tanya saat itu juga pakai lembaga harian penelitian. Kita sendiri, kita tentukan sendiri pertanyaannya, harus dijawab saat itu juga oleh pasiennya, menghindari tidak dicatat oleh dokter yang jaga. Karena kita juga tidak bisa memaksa dokter itu untuk mencatat. Karena tulisannya hanya satu kata, itu pun nggak jelas. Ya nggak bisa disalahkan. Tapi kalau misalnya kita sudah beralih ke RM ya, maksudnya rekam medis elektronik semua, jadi pasti tercatat semua. Lebih cepat. Lebih lengkap. Tapi ya gitu, untuk mengaksesnya kan kita butuh GIM, itu biasanya susah. Lebih susah dari yang tidak RM. Gitu ya. Ini gimana strateginya ya? Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau ada penelitian, kamu ada intervensi apa enggak? Kalau ada eksperimental, kalau enggak observasional. Kalau in eksperimen tapi ada randomisasi ya maksudnya RCT. Kalau enggak ya non RCT. Terus kalau intervensi kalian tidak ada observasional, kalau tidak ada grup pembandingnya, tidak ada kontrolnya, itu masuk ke deskriptif ya. Ada tidaknya. Kurang ya, tidak itu deskriptif. Kalau ada itu analitik ya. Ada. Nanti ditambahin ya. Iya. Kalau ada efek akibat berarti maksudnya case control. Kalau ada faktor resiko atau penyebab maksudnya power. Cross sectional dan longitudinal itu di tengah. Maksud di tengah dokter. Waktu tertentu. Ke kanan itu masa depan. Ke kiri masa lampau. Longitudinal juga masa depan. Tapi follow up. Iya, tapi saat itu Dari bukan waktunya saat itu. Misalnya 7 hari. Kayak yang tadi. Nggak boleh. Nggak sampai bertahun-tahun. Ya nggak sampai tahun depan. Atau boleh 1 tahun, tapi sudah ditutup Di follow dari up. awal. Ada kayak waktu-waktu tertentunya di follow up. Kalau kohort itu benar-benar awal akhir toh. Awal, akhirnya kita nggak tahu kapan sampai dia Sampai dia benar-benar sakit. muncul penyakit. Tentukan tapi lama. Oke. Tapi kan dia, atau harus sampai ketemu. Karena Kalau kamu harus keluar penyakitnya kan? Sampai ketemu. harus sampai ketemu dokter. Nggak bisa ditentukan. Kalau longitudinal kita, kalau longitudinal misalnya kita
udah tentuin ini ke ini, tapi ternyata waktu di waktu itunya nggak ada penyakitnya gitu. Nggak, tidak sesuai yang kita harapkan. Minimal ada gejala. Kalau tetap nggak ada, berarti tetap dia tapi dibilang tidak ada. Iya, tidak ada dampaknya, tapi gejalanya berubah. Ternyata hari ketiga itu sebabnya tinggi sekali, rata-rata sampel ternyata tinggi ya hari ketiga. Itu bisa dimulai. Oke, baik dokter. Kalau longitudinal kan sudah ada Ini tugasnya ya. Sama ya. cuman Jadi nanti kalian tentukan sebuah pikir penelitian ya. orangnya ditungguin segede Ya. Enggak ada. Nanti setelah topik fenomena itu masalah penelitian terus tujuan penelitian ya. Tujuan. Saya kasih contoh ya. contoh Tante kerjain. persepsinya kayak bapak berapa cek Ini dulu tugas saya waktu S2. kami bisa S2. Ada S1 dokter. Jadi topik ilmuannya kalian tentukan ya. ini contohnya ini template-nya Memang kedokteran sudah bergeser semuanya. versi dulu ini nggak bisa dipoto Orang udah kalau bikin Udah video. template tugas kita Gitu ya. Terus setelah itu tentukan fenomena. Nama ini kata kuncinya ya. Jadi ditemukan terjadi. Keterangan itu waktu dan tempat. Sepakat ya? atau udah Sepakat ya? Keterangan itu waktu dan tempat. Kata kunci ditemukan terjadi. Oke. Nama kejadian kalian tentukan dulu. Contohnya ini. Untuk nentuin masalah penelitian ya. ini template Template maksudnya. Template. Kan kita sudah bikin kayak gini berarti. Ya, jadi nama kejadian. Apa PT? Kata kuncinya tadi apa? Ditemukan terjadi di Temukan keterangan di kejadian. misalnya Surabaya. cirinya Jadi masalahnya belum dapat dijelaskan. Jadi kata-kata belum dapat dijelaskan tinggal disalin. Paham nggak? sih dokter Belum dapat. Contohnya ini. kalau ada Contohnya nanti berikutnya. Belum dapat dijelaskan. Ini tujuan ya, sama lah, sama kok. itu paten kenapa Ini wajib menjelaskan ya. Karena belum jelas. ya makanya kita jelasin Iya, makanya jadi masalah. jadi skripsi Baik. jadi dekoksi Terus judul penelitian itu harus meringkas seluruh urean tadi ya. Jadi harus ada semua di judul ya. Tapi jangan sampai judul itu panjang. Ada maksimal berapa kata. Nah, tergantung prodigalnya. Ada kan pedomannya? nggak ada Berarti saya share ya. Oke dokter. Pas saya share ternyata bukan gitu. Ada kok pedoman tulisan artikel ini. dokter uner dokter uner Apa itu? Judul judul berapa 15. kali 15 kata. Ayo Rey, nggak boleh pemborosan kata. jangan happy Jangan miskom. Enggak. ini Udah happy tahu lagi ya, gejala ini. Jadi ringkasan dalam satu kalimat agar lebih Tante. mudah. Judul dibuat Kan manusia jadi lapang. judul itu bisa berubah. Jangan sampai kalian judul saya nggak boleh berubah sampai dari awal sampai akhir, nggak boleh, jangan ya. Bisa berubah judul. Cerpen yang biasanya judul di terakhir. Jangan terlalu apa ya namanya? Judul. Idealis. Idealis. Rey. Ini cara menulis latar belakang ya. radialis miskom lagi Ini cara menulis latar belakang. Jadi latar belakang itu uraian apa yang menjadi masalah penelitian kalian, mengapa masalah itu penting. Apa? Jadi nanti masalah itu harus didukung dengan fakta yang Enggak. Jadi setiap ada masalah harus ada dukungan faktanya. Jadi kayak sumbernya. latar belakang masalah didukung fakta empiris Menyerap ilmu ini. Pemikiran secara Tugas deduktif. kita. Apa deduktif? Deduktif. Kualitatif apa kuantitatif? wali Wali. wali Wali. D. Kuantitatif. kenapa Wali. Kalau
kualitatif itu induktif. Ingat ya. Kualitatif induktif, Ulangi dong, San, ulangi dong. Kuantitatif, induktif itu kuantitatif. Induktif. Kuantitatif. induktif, induksi. Kualitatif. Induktif Iya, kualitatif, betul, Tante, kualitatif, betul. deduktif baru kuantitatif. Deduktif baru kuantitatif, Tante. Kuanti, Itulah D. dia. D itu kuantitatif. kuanti, kan dedu, Deduktif. Deduktif. deduksi. Itu kuanti. Amalin satu aja, nggak usah semuanya. Bener dokter. Ye Kak. Gindor. Konteks teorinya harus kuantitatif ya. Kualitatif, Jadi induktif. masalahnya harus kuantitatif, jangan kualitatif yang menjadikan dasar. Nah ini alinea bisa kalian pelajari ya. Ada pertama itu fenomena. Alinea pertama. Alinea, Alinea keempat. paragraf. Kedua, Entah alinea itu apa? kalau masalah paragraf. Jadi memperjelas masalah di alinea. Kalian bikin latar belakang itu Kenapa nanya? tidak ada formatnya. Bahasa Indonesia kamu bagus daripada kamu, Rey. Tidak. Terus anda lihat Tapi bagus. tiga itu kronologi masalah. Korean kita ke dalam masalah itu diselesaikan. Masih ada Yang keempat solusinya. Apa? itu di tahun 2022. Maka dari uraian di atas diperlukan Tanya masih pemilihan TPS. seperti yang saya lakukan ini. Itu yang apa? Solusi. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian. Kayaknya nggak percaya anjir, ya udah nggak malas. Ya. Nah ini contoh ya. Gindor. Ini bagian saya waktu itu ya. Virus dengue. Virus, Topiknya agen. Dari segi epidemiologi agennya ya. Virus dengue-nya. Virus dengue. Nah fenomenanya seperti ini. Jember, Nama kejadiannya hubungan distribusi serotipe dengan tingkat keparahan infeksi virus dengue. Kata kuncinya ditemukan terjadi keterangannya kota atau tempat ya waktu di kota ini. Waktunya nggak ada, cuma tempat boleh Waktu. satu Boleh saja. satu aja. Kalau misalnya kita waktu, misalnya contohnya Biasanya seperti daerah apa? sih lebih bagus. Kalau waktu bulan biasanya. itu biasanya masuk di apa sih? bulan, Pelaksanaan penelitian itu kan nanti dijelaskan mulai bulan apa sampai mana. Jarang masuk judul. Baiklah. Jadi nanti kalian tugasnya kayak gini ya, bikin sebuah kejadian atau judul kalian terus ditemukan terjadi di aja. Iya kak. Nah masalah penelitiannya ini Masalahnya hubungan distribusi serotipe dengan tingkat keparahan ditemukan terjadi di kota belum dapat diselesaikan. selesai. bukan selesai. Belum dapat diselesaikan pas. Ciri masalahnya masuk, tapi kan nggak ada ciri masalah. Ya, Ini kan fenomena ya. Nah, ini kan fenomena. Hubungan antara makan pedas dengan sakit gastritis. gastritis, Kata kunci Ditemukan ditemukan terjadi terjadi. Pusing. keterangan di Fakultas Kedokteran Unesa. Unesa. Berarti nanti hubungan. Nanti tugas kayak gini Hubungan aja. Terus makan hubungan, pedas dengan- kalau kalian ingin meneliti hubungan Gastrit. sebab akibat hubungan berarti korelasi ya. Iya. Nanti belajar korelasi. Iya. Kalau yang di atasnya ya perbedaan, Apa yang sebenarnya? perbedaan, uji beda. perbedaan, Biasanya pakai hubungan aja gampang. Tapi tergantung penelitian kalian ya. Selain hubungan apa? perbedaan, Hubungan, perbedaan, Oh, perbedaan. perbedaan, manifestasi juga bisa, perbedaan prestasi, tingkat keparahan juga Tingkat bisa, keparahan, tingkat keparahan atau perbedaan distribusi gastritis juga bisa. distribusi. Tapi kata dosen saya dulu yang statistik distribusi itu kata yang sakral ya, nggak tahu ya. distribusi, Kalau bisa distribusi cari- harus di tempat yang luas ya, Iya. harus luas. tidak mudah untuk menjadikan kata Iya, distribusi Tante. dijadikan judul, Ini udah diganti ketok dengan kan? profil biasanya. Lebih general profil. level distribusi, Hubungan profil serotipe dengan tingkat keparahan infeksi virus ini. Diganti. Lebih lokal, kalau distribusi itu lebih luas. Luas. Distribusi itu lebih luas, lebih susah metode Susah. statistiknya daripada profil. Jadi judul Profil juga apa? Surabaya, profil Indonesia, distribusi. Karena Jember pakai Tujuan Tahu semua. sesuai judul ya, menjelaskan hubungan antara sama kan. Tapi distribusi Jember doang. Bisa kok. Ini nggak usah ya. Tapi kalau kalian ada ya nggak apa-apa. Bisa tuh di Masukkan aja. Jadi kalau misalnya Tadi saya kita iden apa? pakai segitiga Kita bisa iden apa? epidemiologi ya.
kita bisa lingkungan, host, DB agen, dan rektor. yang sering itu dan berapa? Dan 2 ya? Dan 2. Itu ya. 4. Ini tujuan khusus harus sesuai dengan Aku lupa 4 deh. Dan 2 itu yang parah banget. rumusan Iya, oh iya ya. masalah. Dan 2 itu yang parah banget. Tujuan khusus kata-katanya menjelaskan. Jadi bukan kalimatnya ya. Kalau rumusan Menjelaskan masalah, oh, iya. bagaimana tentangnya. Itu dia apa tadi? Ini kan rumusan saya tadi apa? Ini Tujuan. menjelaskan ya. Oke. Titik. Tujuan menjelaskan. Jadi Oh, tujuan itu profil tuh, profil. menjelaskan profil. Profil. Profilnya dijelaskan. Profil. Harusnya Mana profil? distribusi ya ini salah nih. Tadi kan Ini biar gue. distribusi ya. Kalau juga di profil Astagfirullah. Aku gini. menjelaskan profil dalam tipe tinggi. Salah siapa? Lalu menjelaskan hubungan antara Sama aja. jadi hubungan relasi antara self-service tinggi dengan dia kata-katanya bagaimana dan lain-lain sama persisnya manfaat seperti ini nanti ada manfaat akademik manfaat praktis manfaat harus mencakup masyarakat manusianya juga ya sudah selesai ya. Tunggu rusak. Yang tadi dokter terakhir judul. Oh, Yang mana? sebelumnya dokter. Ini manfaat. Terus tadi rumusan tujuan. Oh iya. Manfaatnya harus sebanyak apa dokter? Manfaatnya ya menyesuaikan kalian Manfaat akademik praktis kita juga harus ada. ada Oke. Anggi.